Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semuanya yang senantiasa menantikan update terbaru khususnya terkait dengan SKP tahun 2022. Regulasi terbaru di dalam penyusunan SKP tahun 2022 tentu berbeda dengan penilaian dan alur SKP tahun 2021. Oleh sebab itu, saya akan langsung pandu sahabat guru hebat khususnya di dalam menentukan SKP tahun 2022 yang secara substansi kita akan menggunakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, yang pertama kali yang saya cari ketika akan menyusun panduan di SKP tahun 2022 itu adalah pasal 38 ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, keterkaitan SKP dengan angka kredit berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil ternyata masih tetap diberlakukan paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Kemudian pada bab 4 evaluasi kinerja pegawai poin 7 menyebutkan bahwa pejabat fungsional dapat memperoleh delegasi kewenangan sebagai pejabat penilai kinerja sepanjang pejabat fungsional dimaksud memimpin unit kerja atau unit kerja mandiri. Artinya, pejabat fungsional guru yang saat ini menjadi kepala sekolah dapat memperoleh delegasi kewenangan sebagai pejabat penilai kinerja para pegawai di sekolah tersebut. Nah, tentu dua hal ini yang akan kita jadikan tolok ukur untuk kita menyelesaikan SKP di tahun 2022. Nah, saya akan langsung pandu sahabat guru hebat, khususnya SKP yang akan saya fokuskan di kesempatan ini, itu adalah untuk sahabat guru hebat yang tentunya berperan guru dengan tugas sebagai wali kelas di sini yang akan saya fokuskan terlebih dahulu. Ada beberapa poin penting yang tentu akan menjadi acuan kita. Yang pertama adalah jumlah seat secara keseluruhan yang kita gunakan itu ada jumlahnya cukup banyak, yaitu mulai dari format A.1.2 pendekatan hasil kerja kuantitatif bagi pejabat tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, kepala sekolah, yang akan dijabarkan kepada kinerja guru untuk mewujudkan tercapainya kinerja pimpinan. Nah, A.12 sampai dengan D1.3 ada 18 format yang harus kita penuhi untuk menyusun SKP tahun 2022 yang saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tentunya di hasil evaluasi kinerja sebagai evaluasi. Dan kesemuanya ini masih ada keterkaitan dengan SKP penilaian di tahun 2021, khususnya di format perumusan yang digunakan. Nah, seperti biasa, sahabat guru hebat, saya sudah siapkan data identitas diri dan identitas penilai, termasuk di sini ada identitas ketikan nama,
NIP pangkat golongan tinggal dipilih. Di sini sudah ada pilihannya. Kemudian otomatis nanti akan menyesuaikan guru medianya. Tinggal sahabat guru hebat sesuaikan di data pilihan yang sudah ada, masukkan kode pangkat, sehingga di sini sudah dipandu kode pangkatnya ada di sebelah kanan. Kemudian data yang lain yang harus diisi, yang dilengkapi ini adalah yang berwarna kuning. Nah, di selanjutnya setelah menginput identitas diri, maka dilanjutkan dengan identitas pejabat penilai, karena sekarang kepala sekolah yang diberikan kewenangan kembali untuk menilai semua guru yang ada di sekolah. Lalu identitas penilai dan kepala sekolah juga sudah. Unit kerja yang kuning silakan diisi. Nah, setelah data itu lengkap, maka nanti akan muncul cover seperti ini. Covernya masih sama dengan tahun yang lalu. Di sini sudah saya input, gantikan di beberapa perubahannya sudah update. Nah, kemudian di alur, di sini yang saya juga sudah pandu di alur, bahwa ada beberapa informasi di alur ini yang barangkali nanti sahabat guru hebat bisa meluangkan waktu untuk membaca. Formatnya apa saja, halamannya itu ada sudah saya pandu di sebelah kanan. Nah, kemudian yang cukup penting berikutnya, setelah alur sudah, kita masuk ke penjabaran. Nah, penjabaran ini tentu kita masih mengambil kinerja atasan dari kepala sekolah, yaitu kepala dinas. Di sini saya sudah siapkan ada sekitar 10 poin yang tentu bisa diambil oleh kepala sekolah, dan ketika kepala sekolah akan memilih kinerja dari kepala dinas, konsekuensinya nanti akan berdampak kepada kinerja sahabat guru hebat yang akan juga ikut untuk menentukan bagian mana yang diambil oleh guru mata pelajaran. Nah, selanjutnya kalau itu sudah, di sini saya sudah sederhanakan di kinerja itu. Di tahun yang lalu ada 9, sekarang saya ambil di kinerja utama atasan. Kemudian masih di nomor 2 ini kinerja kepala sekolah yang dititipkan kepada guru, mulai kinerja manajerial. Kemudian di kedua itu adalah aspek kewirausahaannya. Yang keempat itu adalah supervisi. Dan yang kelima ini adalah kinerja utama dari sahabat guru hebat sendiri. Tinggal nanti pilihannya seperti biasa. Sebagai guru mata pelajaran, guru BK, guru mata pelajaran pilih 1, guru BK pilih 2, guru TIK pilih 3. Kemudian ditambah lagi, misalnya di sini wali kelas, maka dipilih kode 10. Di selanjutnya adalah kinerja utama guru dalam hal pengembangan keprofesian keberlanjutan. Ini dibagi menjadi 3 aspek. Pengembangan diri nomor 1 sampai dengan nomor 10 pilihannya. Publikasi ilmiah nomor 1 sampai dengan nomor 27. Karya inovatif itu nomor 1 sampai dengan nomor 21. Dan yang terakhir di 7 itu adalah di tugas penunjang guru telah dilaksanakan. Ada pilihan yang sudah disiapkan, yaitu sebanyak 12 aspek. Nah, penjabaran ini penting karena P-lookup-nya itu dari beberapa pilihan sasaran kinerja. Nah, kita akan masuk pertama sekarang itu adalah mulai dari format A.1.2, yaitu sasaran kinerja pegawai. Yang dipilih di sini adalah menggunakan pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nah, identitas sudah kita isi, nama guru dan juga nama kepala sekolah serta unit kerja. Nah, di sini pilihan-pilihannya sudah kita berikan menggunakan P-lookup dengan format rencana hasil kerja, indikator kinerja individu, target, dan perspektifnya. Sampai kepada 7 aspek tadi sudah dimuat. Lalu yang berbeda sekarang di bawah, bagian bawah ini ada perilaku kerja. Tentu kita semua sahabat guru harus sekarang mulai bagaimana fokus kepada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten.
kemudian harmonis, loyal, fokus kepada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Tentu ada beberapa poin-poin di sini di penjelasan lebih lanjutnya. Nah, dilanjutkan dengan di format A1.5. Di sini yang penting bagaimana peran guru itu semua dijabarkan dalam pembagian yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai matriks pembagian peran dan hasil. Di bawahnya tentu di sini adalah dipimpin oleh kepala sekolah dengan jumlah gurunya berapa. Lalu outcome antara dan produk layanan yang akan dipilih sampai kepada wakil kepala sekolah itu tentu akan mendapatkan peran. Nah, termasuk di sini guru juga kita sudah tetapkan apa perannya. Tentu gurunya adalah melaksanakan tugas pokok yang sekaligus juga sebagai wali kelas. Di sini sudah kita pandu guru BK dan juga guru yang lain nanti silahkan dimasukkan sesuai dengan jumlah guru yang ada di sekolah. Nah, di selanjutnya itu adalah ada format A1.8 yaitu lampiran kinerja yang di sini akan memandu sahabat guru hebat khususnya di lampiran sasaran kinerja. Nah, di lampiran sasaran kinerja ini semua dijabarkan aspeknya itu sebagai kinerja nomor 1 sampai dengan kinerja nomor 7 itu akan menjadi acuan di indikator kinerja individunya. Tentu poin-poinnya yang menjadi fokus agar persentase pemenuhan dari kinerja yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai. Nah, kemudian di B.1.1 itu rencana aksi. Nah, ini tentu setelah identitas, rencana aksinya di sini juga sudah dijabarkan. Ada rencana aksi 1, ada rencana aksi 2 yang tentu berkelanjutan dari 7 aspek yang sudah ditetapkan tadi. Misalnya di sini dicontohkan rencana aksi 1-nya terwujudnya pemenuhan inovasi. Kemudian di kedua tentu rencana aksi 2-nya adalah telah menyepakati rencana aksi dalam rangka pencapaian hasil kerja, pemenuhan inovasi, dan seterusnya itu sudah benar-benar dilaksanakan. Nah, di tahapan berikutnya di pendokumentasian kinerja, di sini tentu fokusnya itu pada bukti apa yang mendukung, ya. Ini juga sudah saya pandu dengan penulisan singkat di sini dengan bantuan penggunaan rumus tambahan, yaitu dari format yang sudah diberikan tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, realisasi dan bukti dukung. Maka di sini kalimatnya itu kita sudah buatkan otomatis, yaitu adanya bukti dukung yang mencerminkan realisasi progres dan atau realisasi akhir pemenuhan inovasi peningkatan kemampuan literasi yang sebagai fokus inovasi yang akan dilakukan di sekolah. Nah, kemudian di sheet selanjutnya itu adalah terkait dengan rekaman informasi umpan balik secara berkelanjutan di kinerjanya. Itu juga ini menjadi penting untuk dicermati. Kemudian dilanjutkan dengan yang agak berbeda sekarang itu ada coaching dan mentoring, ya. Di sini pelaksanaan coachingnya tentu sahabat guru hebat nanti akan bertanya kepada diri sendiri tujuan apa yang ingin dicapai dengan sudah membuat rencana aksi itu. Lalu dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan, bagaimana target di SKP, bagaimana progres pencapaian target, masalah hambatan dan penyebabnya, sampai kepada perlu atau tidaknya sahabat guru hebat akan melaksanakan mentoring. Di sini tentu ada mentornya, ya. Lalu dilanjutkan dengan ke tahapan yang berikutnya yang cukup penting ini adalah di evaluasi kompetensi pegawai sebagai tindak lanjut bimbingan kinerja. Nah, di sini sudah sahabat guru nanti akan dinilai oleh atasan dengan menggunakan skala nilai 1 sampai dengan 5 terkait dengan aspek manajerial. Di sini ada kurang lebih 10 pertanyaan yang tentunya dari 10 pertanyaan ini posisi nilainya itu kalau di sini dipilih angka 3, maka alasan 3-nya ini di sini sudah kita pandu, sudah dengan P lookup-nya. Di sini juga kalau 4 berarti ada alasannya.
Kemudian di sini ada 3 lagi, diberikan apabila pegawai yang dinilai kompetensinya sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan, dalam hal ini adalah sebagai guru. Nah, di berikutnya di laporan ini juga tentu akan memandu sahabat guru hebat untuk bagaimana membuat poin di dalam hasil, khususnya laporan permasalahan kalau memang ada. Dan di berikutnya adalah kita masih menggunakan penilaian SKP-nya. Kalau dia nilainya baik, itu adalah sudah menggunakan formula yang sudah ditetapkan. Baik itu berarti nilainya adalah otomatis di sini baik itu 109, sangat baik itu adalah 120, dan seterusnya ada nilai kurang sampai ini masih kita gunakan di regulasi sebelumnya, ya. Nah, di tahap berikutnya itu adalah bagaimana poin di rekaman informasi, ya. Rekaman informasi ini ada di C.13 untuk menemukan tentunya nanti di 7 aspek yang kita telah kerjakan, sudah kita laksanakan. Nah, lalu nanti di bagian akhir dokumen evaluasi kinerja pegawai ini tentu akan menentukan bagaimana capaian kinerja organisasi, predikat kinerja organisasi, lalu penjumlahan nilai SKP dengan nilai perilaku kerja. Nah, di bagian kanan di sini sudah saya pandu bahwa capaian kinerja organisasi itu dibagi menjadi 5 kategori, yaitu ada istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, di sini ketika jumlah guru di sekolah itu ada 82, maka sebaran jumlah guru itu berada di terbanyaknya itu berada di mana? Artinya sebarannya mulai sangat kurang, kurang, butuh perbaikan, baik, dan sangat baik. Ini adalah kurva ketika capaian kinerja organisasi itu istimewa. Sedangkan kalau capaian kurva dari kinerja organisasinya itu baik, ini seperti di sebelah kanannya, kemudian di sebelah kanannya lagi ini adalah butuh perbaikan. Nah, tentu dari 3 contoh ini yang penting untuk melakukan kinerja itu, bagaimana kualitas pembelajaran sahabat guru hebat itu, ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, ketika dia sangat baik, penjelasannya adalah hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi. Artinya antara hasil kerja dan perilaku kerja ini betul-betul sejalan dengan bagaimana mewujudkan pencapaian predikat organisasi yang akan dicari. Kriteria baik, kemudian butuh perbaikan, sampai ke kurang, ini perbandingan antara hasil kerja yang diperoleh dan perilaku kerja ini tentu sangat menentukan. Nah, di yang terakhir sheet-nya ini tentu adalah bagaimana dokumen evaluasi kinerja pegawai ini menjadi sesuatu yang menjadi acuan kita bersama, bahwa ada beberapa hasil yang tentunya nanti semuanya ini penilaiannya harus dilakukan di 31 Desember 2021, dan ini tentu ada yang salah di 2023 harus diperbaiki, karena ini paling akhir itu adalah sekitar di 15 atau pertengahan Januari 2023 sudah dapat diselesaikan. Demikian sahabat guru hebat, panduan singkat khusus di penyusunan SKP terkait dengan regulasi yang terbaru, yaitu menggunakan peraturan Permenekpan dan RB nomor 6 tahun 2022. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya.